Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan mengenai bab 17 yaitu Knowledge Management di lembaga pendidikan. Yang berikut anggota kelompok 16. Yang pertama Yolanda Mar'ati Solehah dengan NIM A3202101810. Kemudian saya sendiri di 8 Matasari dengan NIM A3202101883. Dalam bab ini ada 6 subbab, yaitu yang pertama knowledge management, yang kedua proses penciptaan pengetahuan, yang ketiga kendala dalam berbagi pengetahuan, yang keempat peranan, tujuan, dan manfaat manajemen pengetahuan. Kemudian yang kelima, knowledge management and learning organization. Yang keenam, indikator keberhasilan manajemen pengetahuan. Subbab pertama yaitu knowledge management. Knowledge management atau dalam bahasa Indonesia diartikan manajemen pengetahuan. Secara terminologis berasal dari dua kata, yaitu manajemen yang berarti mengelola atau mengatur, dan knowledge berarti pengetahuan. Bagi sebagian kalangan, kata knowledge ini tidak diterjemahkan, sebab pengertian knowledge bukan hanya pengetahuan, akan tetapi lebih dari itu, yaitu gabungan dari ilmu, pengalaman, nilai, informasi, data, tafsiran yang membentuk suatu pandangan tertentu. Jadi secara sederhana, knowledge management berarti proses pengolahan pengetahuan. Istilah knowledge management menurut ahli sesungguhnya kurang tepat. Alasannya adalah dalam manajemen sesungguhnya kita tidak dapat mengelola pengetahuan, akan tetapi kita hanya mampu mengelola seperti keuangan dan barang. Adapun orang yang memiliki pengetahuan sebaiknya dipimpin, bukan dikelola. Karenanya, istilah yang tepat adalah pengelolaan berbasis pengetahuan atau knowledge-based management. Oleh karena itu, penggunaan istilah knowledge management sudah dimiliki populer, maka tetap digunakan. Sebelum kita mengkaji lebih dalam tentang manajemen pengetahuan, hal yang juga sangat penting untuk dipahami adalah konsep dasar tentang pengetahuan, yaitu data, informasi, pengetahuan atau knowledge, kebijaksanaan atau wisdom. Yang pertama, data. Data merupakan kumpulan data mentah yang berupa gambar, simbol-simbol, angka yang disajikan tanpa konteks yang berasal dari hasil observasi, eksperimen, atau kalkulasi. Yang kedua adalah informasi. Informasi adalah data di dalam suatu kontekstual tertentu merupakan kumpulan data dan terkait dengan penjelasan, interpretasi, dan berhubungan dengan materi lainnya mengenai objek, peristiwa-peristiwa, atau proses tertentu. Data yang diproses agar dapat dimanfaatkan karena informasi menjawab tentang who, what, when, dan where. Data yang telah tersusun dan disertai dengan referensi terhadap suatu hubungan konteks yang mempunyai arti untuk membantu pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah knowledge. Knowledge adalah informasi yang telah diorganisasi, disintesiskan, diringkaskan untuk meningkatkan pengertian, kesadaran atau pemahaman aplikasi, data dan informasi untuk menjawab pertanyaan how, yang dilengkapi dengan pemahaman pola. Pemahaman pola. Yang selanjutnya adalah wisdom atau kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah mengetahui secara pentas bagaimana menciptakan, mengakses, dan mengintegrasikan pengetahuan.
Beberapa syarat definisi knowledge management yang ditawarkan pun yang dapat dijadikan pemahaman yang lebih luas. Yang pertama, manajemen pengetahuan mencakup pengumpulan, penyusunan, penyimpanan, pengaksesan informasi. Yang kedua, manajemen pengetahuan mencakup berbagai pengetahuan atau sharing knowledge. Yang ketiga, manajemen pengetahuan terkait dengan pengetahuan orang. Yang keempat, manajemen pengetahuan terkait dengan peningkatan efektivitas organisasi. Subbab kedua yaitu proses penciptaan pengetahuan. Proses penciptaan pengetahuan, Nanaka menyatakan bahwa proses penciptaan pengetahuan organisasi terjadi karena adanya interaksi atau konversi antara tacit knowledge dan explicit knowledge melalui proses sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi atau SEGI. Subbab ketiga yaitu kendala dalam berbagi pengetahuan. Permasalahan yang menjadi penghambat dalam pengimplementasi manajemen pengetahuan atau KM, terutama dalam proses berbagai pengetahuan disebabkan oleh tiga hal, yaitu dilema sosial, dilema pengetahuan, dan kombinasi keduanya. Pertama, dilema sosial umumnya disebabkan oleh perilaku manusia, yaitu rendahnya keinginan untuk berbagai pengetahuan, rendahnya kepercayaan dalam lingkungan belajar, dan ketakutan yang dirasakan oleh individu. Yang kedua, dilema pengetahuan disebabkan kelengketan pengetahuan atau sulitnya memindahkan pengetahuan kepada orang lain, dan adanya anggapan bahwa pengetahuan adalah kekuatan dan kekuatan bukan untuk dibagikan kepada orang lain. Yang ketiga, kombinasi keduanya, dilema sosial dan dilema pengetahuan, adalah belum tersedianya strategi pengetahuan dalam organisasi tersebut dalam memenuhi kebutuhan dan mengalir pengetahuan, serta kurang efektivitasnya strategi knowledge management dalam mengatasi hambatan berbagai pengetahuan. Yang keempat yaitu peranan, tujuan, dan manfaat manajemen pengetahuan. Yang pertama adalah peran manajemen pengetahuan. Peranan manajemen pengetahuan sangat dibutuhkan dari berbagai aspek, baik dalam dunia bisnis maupun dunia pendidikan. Peran manajemen pengetahuan diantaranya yaitu yang pertama sebagai dasar untuk melahirkan inovasi, kemudian meningkatkan respon aktivitas terhadap kebutuhan pelanggan dan stakeholder, kemudian meningkatkan produktivitas dan kompetensi, kemudian meningkatkan daya saing organisasi. Kedua, tujuan manajemen pengetahuan. Menurut Carl Weiss, dalam Sangkala, tujuan manajemen dapat dilihat dari tiga perspektif, yaitu yang pertama, bisnis perspektif. Terfokus pada mengapa, di mana, dan untuk tujuan apa sebuah organisasi harus menginvestasikan sumber daya yang mereka miliki ke dalam proses eksploitasi pengetahuan mereka. Yang kedua yaitu manajemen perspektif. Terfokus pada penentuan, pengorganisasian, pengarahan, pemberian fasilitas, dan pengawasan praktik yang berkaitan dengan pengetahuan dan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan strategi bisnis yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu hands-on operational perspective, terfokus pada pengaplikasian keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dan aktivitas yang berkaitan dengan pengetahuan eksplisit.
Yang ketiga yaitu manfaat manajemen pengetahuan. Manfaat manajemen pengetahuan di dalam organisasi maupun di lembaga pendidikan di antaranya sebagai berikut. A. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang B. Meningkatkan kualitas penanganan pelanggan. Yang C. Mempercepat respon terhadap isu-isu yang berkembang. D. Meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh para karyawan maupun tenaga pendidikan di lembaga pendidikan. Yang E. Meningkatkan produktivitas. F. Meningkatkan profit. Yang efisiensi biaya. Meningkatkan kolaborasi dalam perusahaan maupun di lembaga pendidikan. I. Cara kerja yang jauh lebih baik. J. Menciptakan peluang baru. Menyempurnakan pengembangan produk baru. L. Meningkatkan mutu proses, mutu produk, dan lainnya. Kemudian sebab kelima yaitu knowledge management dan learning organization. Learning organization menjadi istilah populer setelah Peter Senge melontarkan gagasannya dalam buku Fifth Discipline. Learning organization sendiri yaitu organisasi pembelajaran yang secara proaktif menciptakan, mendapatkan, dan menyebarluaskan pengetahuannya dalam rangka merespon dan mengubah perilakunya untuk terus tumbuh dan berkembang. Learning organization lebih fokus pada sistem, prinsip, dan karakteristik organisasi yang belajar secara kolektif. Peter M. Senge mengemukakan 5 disiplin untuk menjadi organisasi pembelajar, yaitu personal mastery, mental models, shared vision, team learning, and system thinking. Poin pertama yaitu personal mastery, berkaitan dengan bagaimana mengembangkan kapasitas personal dalam mencapai kinerja yang diinginkan dan menciptakan semangat untuk mengembangkan diri anggota organisasi menuju pencapaian sasaran dan makna bekerja. Poin kedua yaitu mental models, suatu proses bercermin, memperjelas dan meningkatkan wawasan tentang dunia luar, agar keputusan dan tindakan yang diambil lebih tepat. Poin ketiga yaitu shared vision, membangun komitmen berkelompok dengan mengembangkan gambaran bersama tentang masa depan yang akan diciptakan. Poin keempat yaitu team learning, mentransformasikan keahlian berpikir, thinking skill, dalam menggunakan setiap anggota tim sehingga yang diyakini akan menjadi kekuatan besar jika dibandingkan melakukan pekerjaan secara mandiri. Dan poin terakhir yaitu system thinking, cara berpandang dan berpikir untuk menggambarkan dan memahami setiap masalah secara komprehensif. Berikut adalah gambaran strategi learning organization. Strategi learning organization. Hubungannya learning organization dengan knowledge management adalah untuk menjadi organisasi atau lembaga yang terus tumbuh dan berkembang secara responsif terhadap perkembangan zaman. Setidaknya ada 4 langkah yang harus dilakukan suatu lembaga pendidikan Islam agar knowledge management menjadi sumber daya strategis. Di antaranya, yang pertama, pengetahuan dapat disimpan. Maksudnya adalah suatu data atau informasi dari pengetahuan yang disimpan memudahkan organisasi untuk menelusuri lebih lanjut dalam setiap kesempatan. Yang kedua, pengetahuan mudah diakses. Setiap anggota organisasi memiliki akses yang sama terhadap knowledge base organisasi agar proses aksesibilitasi dan transfer mudah dilakukan. Untuk itu, lembaga perlu memfasilitasi bermacam teknologi informasi. Yang ketiga adalah peningkatan pengetahuan didukung oleh lembaga. Organisasi perlu menciptakan lingkungan yang mempercepat peningkatan pengetahuan anggota, yaitu membuat suasana ramah lingkungan dan menciptakan tempat untuk meningkatkan pengetahuan melalui apa yang telah diungkapkan. Yang terakhir, mengelola pengetahuan sebagai aset. Dalam organisasi, aset dapat berwujud barang maupun tidak. Maka dari itu, pengetahuan merupakan aset yang tak terwujud tapi dapat diukur.
Sebab yang keenam adalah indikator keberhasilan manajemen pengetahuan. Make Most Admired Knowledge Enterprise. Dalam mengukur keberhasilan pengetahuan knowledge management menggunakan 8 dimensi, yaitu yang pertama, knowledge-driven culture, menciptakan budaya organisasi yang didorong oleh pengetahuan. Yang kedua, knowledge works, mengembangkan knowledge works melalui kepemimpinan manajemen senior. Yang ketiga, knowledge-based product, service, or solutions, menyajikan produk jasa berbasis pengetahuan. Yang keempat, maximizing enterprise intellectual capital, memaksimalkan modal pengetahuan perusahaan atau organisasi. Yang kelima, collaborative knowledge sharing, menciptakan lingkungan untuk berbagi pengetahuan secara kolaboratif. Yang keenam, learning organization, menciptakan satu organisasi pembelajar. Yang ketujuh, value based on customer knowledge, memberikan nilai tambah berdasarkan pengetahuan pelanggan. Dan yang kedelapan, transforming enterprise knowledge into organizational wealth, mentransformasikan pengetahuan perusahaan menjadi nilai tambah untuk pemegang saham atau societal capital bagi organisasi nirlaba. Kedelapan dimensi organisasi berbasis pengetahuan tersebut digambarkan dalam grafik sebagai berikut. Kedelapan dimensi di atas dirinci dalam beberapa sub-indikator sebagai berikut. 1. Menciptakan budaya perusahaan yang didorong oleh pengetahuan, yaitu yang A. Mengembangkan dan menyebarkan visi dan strategi organisasi berbasis pengetahuan. B. Menentukan dan menetapkan kompetensi inti organisasi atau nilai aset pengetahuan. C. Merancang struktur organisasi dan hubungan-hubungan. D. Antar bagian dalam organisasi yang didasarkan pada optimalisasi aset pengetahuan. E. Mengembangkan dan mengelola nilai-nilai organisasi, core values, berbasis pengetahuan. F. Mengembangkan dan mengelola perilaku-perilaku budaya yang berorientasi pada pengetahuan. G. Mengembangkan dan mengelola sistem atau proses pengetahuan organisasi. H. Menciptakan dan mengelola strategi sumber daya manusia berbasis pengetahuan. Yang kedua adalah mengembangkan knowledge works melalui kepemimpinan manajemen. Yang A adalah mengembangkan dan menyebarkan gaya manajemen yang dorong perolehan, saling berbagi, dan penerapan pengetahuan untuk penciptaan nilai tambah bagi organisasi. B. Menyediakan dukungan perusahaan dalam bentuk finansial maupun non-finansial untuk mengelola pengetahuan. C. Mendorong dan mendukung implementasi strategi pengetahuan. D. Mengembangkan dan melatih knowledge leaders. E. Mengakui atau menghargai knowledge leaders. Yang ketiga adalah menyajikan produk atau jasa atau solusi berbasis pengetahuan. Yang A. Mengembangkan dan menyebarkan strategi inovasi dan penciptaan pengetahuan organisasi. B. Mengembangkan dan melatih para pekerja dalam inovasi dan pengembangan ide. C. Melibatkan pelanggan dan supplier dalam pengembangan produk dan pelayanan berbasis pengetahuan. D. Meningkatkan atau memperluas pengetahuan organisasi. E. Mengelola perpindahan atau penyebaran pengetahuan dan ide sampai pada pengambilan tindakan. F. Memberikan pengakuan atau penghargaan pada orang-orang yang melakukan inovasi. G. Mengelola proses produksi atau pelayanan berbasis pengetahuan. H. Mengukur nilai tambah yang tercipta dari inovasi dan karya pengetahuan. Kemudian yang keempat adalah memaksimalkan modal intelektual perusahaan. Yang A. Mengembangkan dan menyebarkan strategi modal intelektual atau intellectual capital organization. B. Mengembangkan dan melatih para karyawan berdasarkan konsep dan perangkat modal intelektual. C. Mengembangkan perangkat dan teknik untuk mengelola dan mengukur modal intelektual. D. Mengelola dan memperluas modal intelektual. E. Melindungi aset pengetahuan. F. Mengakui atau menghargai karyawan yang telah menambah
modal intelektual organisasi. Yang kelima adalah menciptakan lingkungan untuk berbagi pengetahuan secara kolaboratif. Yang A, mengembangkan dan mengelola pemasukan atau pengumpulan, pengategorian, dan penggunaan pengetahuan. B, memetakan sumber daya pengetahuan di seluruh organisasi. C, mengubah pengetahuan individu, taksit, menjadi pengetahuan organisasi, eksplisit. D, menciptakan sistem mekanisme untuk saling berbagi pengetahuan dan best practice internal dan eksternal. E, menyediakan program informasi teknologi untuk berbagi pengetahuan. F, mengembangkan communities of practice. G, efektif dalam mengenali dan menemukan keahlian internal dan eksternal. H, membentuk sistem pengakuan dan penghargaan berdasarkan pengetahuan. Kemudian yang keenam adalah menciptakan suatu organisasi pembelajar. Poin yang A adalah mengembangkan strategi pembelajaran organisasi. B, mengembangkan kolaborasi atau partnership untuk percepatan pembelajaran. C, mengembangkan dan mendapatkan berbagai perangkat, teknik, dan metodologi pembelajaran. D, mengubah pengetahuan individu, taksit, menjadi pengetahuan perusahaan, eksplisit. E, mengembangkan communities of practice. F, learning by doing. G, coaching and mentoring. H, mengembangkan infrastruktur perusahaan belajar, contohnya internet perusahaan, untuk menukar pengalaman belajar internal dan eksternal. Yang ketujuh adalah memberikan nilai berdasarkan pengetahuan tentang pelanggan. A, mengembangkan dan menyebarkan strategi organisasi yang memberi nilai tambah bagi pelanggan. B, membuat dan mengelola profil atau peta pelanggan berdasarkan nilai tambah atau value. C, membuat customer value change. D, mengembangkan atau mendapatkan perangkat dan teknik untuk mengumpulkan dan mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan pelanggan. G, mengembangkan dan mengelola database pelanggan. H, mengembangkan perangkat dan teknik untuk mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan pelanggan. I, mengukur perusahaan dalam rangkaian nilai tambah bagi pelanggan. Kemudian yang kedelapan adalah mentransformasikan pengetahuan perusahaan menjadi nilai bagi pemegang saham atau masyarakat bagi organisasi nirlaba. A, mengembangkan dan menyebarkan strategi organisasi berbasis pengetahuan untuk memberi nilai tambah bagi pemegang saham. B, memetakan dan mengembangkan rangkaian-rangkaian nilai tambah pengetahuan. C, mengelola dan mengukur rangkaian-rangkaian nilai tambah pengetahuan. D, mengukur perubahan nilai tambah pemegang saham organisasi. E, mengomunikasikan atau melaporkan hasil nilai tambah berbasis pengetahuan. Sekian presentasi dari kelompok 16 tentang knowledge management. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat untuk semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.